Sering kencing? Aduh, pasti bikin gak nyaman banget. Apalagi kalau sampai bolak-balik ke kamar mandi saat kerja, sekolah, atau bahkan di malam hari yang seharusnya tidur nyenyak. Tapi tenang, di video ini saya akan bagikan 5 herbal ampuh yang bisa bantu mengurangi frekuensi kencing dan menjaga kesehatan kandung kemih kamu. Kalau kamu baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng supaya nggak ketinggalan ramuan herbal terbaru dan tips kesehatan alami setiap minggu. Mari kita mulai dengan cerita dulu. Bayangkan seorang teman saya, sebut saja Budi. Budi sering kencing setiap 1 jam sekali karena pola hidupnya yang tidak teratur dan konsumsi minuman manis berlebihan. Malamnya pun sering terbangun karena ingin buang air kecil. Dia sudah mencoba banyak cara, tapi baru merasa lega setelah rutin mencoba herbal alami. Dari pengalamannya itu, saya ingin bagikan 5 herbal yang bisa membantu masalah serupa. Yang pertama adalah daun pegagan. Daun ini sudah terkenal di Asia sejak ribuan tahun lalu, digunakan di India dan Tiongkok sebagai tonik ginjal dan kandung kemih. Daun pegagan kaya senyawa aktif yang memperkuat otot kandung kemih, melancarkan sirkulasi darah, dan mendukung regenerasi sel. Cara pakainya mudah, ambil 10-15 daun segar, cuci bersih, rebus dalam 2 gelas air mendidih selama 10-19 menit, saring dan minum 2 kali sehari, pagi dan sore. Pro-nya, daun pegagan juga menenangkan pikiran dan meningkatkan fokus. Kontranya, beberapa orang bisa mengalami mual atau sakit kepala ringan jika terlalu banyak dikonsumsi. Jadi mulai dari setengah gelas dulu lalu lihat reaksi tubuh sebelum rutin. Kedua, daun kumis kucing. Nama lucu, tapi manfaatnya serius. Di Indonesia dan Filipina, daun kumis kucing digunakan untuk mencegah saluran semih dan mendukung fungsi ginjal. Cara pakai, ambil segenggam daun kering, rebus dalam 500 ml air selama 15 menit, saring, dan minum hangat. Pro-nya, bersifat diuretik ringan yang membantu tubuh mengeluarkan racun dan kelebihan cairan. Tapi kontranya, bagi yang tekanan darah rendah atau sedang mengonsumsi obat diuretik, bisa membuat pusing atau lemas. Jadi konsumsi secara bertahap, jangan sekaligus banyak. Ketiga, buah delima. Buah merah cantik ini kaya antioksidan dan baik untuk kandung kemih. Di Mesir kuno, delima dipakai untuk menjaga organ reproduksi dan saluran kemih. Cara pakai, buat jus segar tanpa gula atau rebus kulit buahnya menjadi teh herbal. Pro-nya, delima melindungi jaringan ginjal dari radikal bebas, mendukung regenerasi sel, dan memberi vitamin tambahan. Kontranya, penderita diabetes harus hati-hati karena gula alami dalam buah bisa menaikkan kadar gula darah. Batasi konsumsi setengah gelas per hari. Keempat, akar dandelion. Tanaman liar ini telah digunakan di Eropa sejak abad ke-10 untuk ginjal dan hati. Akar dandelion bisa direbus menjadi teh untuk melancarkan urinasi dan mengurangi retensi cairan. Ambil 2-3 sendok teh akar kering, rebus dalam 2,5 ml air, dan minum hangat 1-2 kali sehari. Pro-nya, selain mengurangi frekuensi kencing, dandelion juga mendukung detoksifikasi hati dan pencernaan. Kontranya, orang alergi tanaman ragweed atau keluarga Asteraceae sebaiknya menghindari. Jika sedang konsumsi obat diuretik, konsultasikan dulu ke dokter. Terakhir, biji labu. Biji labu bukan cuma cemilan sehat, tapi juga bermanfaat untuk kandung kemih dan prostat. Tumbuk biji labu kering, seduh dengan air hangat, atau konsumsi langsung 1-2 sendok makan per hari. Pro-nya, biji labu memperkuat otot kandung kemih, mengurangi frekuensi kencing dan kaya magnesium yang baik untuk jantung dan tulang. Kontranya, bagi yang alergi kacang atau biji-bijian, bisa menimbulkan gatal-gatal atau bengkak, jadi mulai dari porsi kecil dulu. Selain herbal, beberapa tips penting. Minum air cukup tapi tidak berlebihan, hindari kafein dan minuman manis terlalu sering, rutin olahraga ringan seperti jalan kaki atau senam kegel untuk menguatkan otot panggul, dan jangan menahan kencing terlalu lama. Kombinasi herbal dan pola hidup sehat memberi hasil maksimal. Misalnya daun kumis kucing dan dandelion diminum bersamaan untuk efek sinergis, tapi tetap batasi dosis harian dan perhatikan reaksi tubuh. Tips tambahan, konsumsi herbal di pagi hari saat perut kosong atau sore hari sebelum makan ringan, supaya penyerapan lebih maksimal. Catat reaksi tubuh setiap hari, supaya bisa menyesuaikan dosis. Dan jangan lupa, efek tiap herbal bisa berbeda pada tiap orang, jadi kesabaran dan konsistensi penting. Kalau kamu suka konten seperti ini, like, share, dan tulis komentar pengalaman kamu mencoba herbal ini. Bisa jadi pengalamanmu membantu orang lain juga. Ingat, setiap orang merasakan efek berbeda, jadi jangan cepat menyerah kalau belum langsung terasa. Disclaimer, semua informasi dalam video ini bersifat edukasi dan bukan pengganti saran medis profesional.
Jika kamu punya kondisi serius, sedang hamil, atau sedang konsumsi obat tertentu, konsultasikan dulu dengan dokter atau ahli herbal. Efek tiap herbal bisa berbeda-beda pada tiap individu, jadi perhatikan reaksi tubuh dan hentikan jika ada gejala tidak nyaman.